Salam sejahtera, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita bersama-sama akan membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Kitab Yesaya pasal 32 ayat 9 sampai 20. Yesaya 32 ayat 9 sampai 20 dengan perikop peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Saya bacakan bagi kita sekalian ayat 11 dan juga ayat yang ke-17. Demikian. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ayat yang ke-17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkisah pada suatu hari, si Gayuhan melihat temannya si Madituen sedang mencangkul tanah. Ia kemudian menghampiri dan bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan?" Si Madituen menjawab, "Saya sedang mencangkul tanah." "Untuk apa?" "Untuk tanam singkong." "Untuk apa tanam singkong?" "Untuk dimakan," kata si Madituen. "Untuk apa makan?" "Untuk mendapatkan energi supaya kuat untuk mencangkul tanah lagi dan menanam singkong lagi." Jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan, dari hal ini ada kesan seperti tutup lubang gali lubang. Siklus yang berputar rotasinya tanpa ada ujung, terus menerus seperti itu. Nah, siklus yang sama juga, rotasi yang sama tanpa ujung, terkesan dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini sepintas ada kesan seperti itu. Sebab ketika kita membaca Yesaya pasal 32 ayat 11 tadi dan juga ayat yang ke-17 dan kita bandingkan, kita sejajarkan, maka ada kesan seperti itu. Misalnya, kita membaca tadi ada kata hidup aman dan tentram dalam ayat yang ke-11. Sementara ayat ke-17 disebutkan tumbuh damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Lalu kalau demikian, ujung-ujungnya tentram juga toh. Kalau tentram juga, kalau itu yang dicari, itu finishnya, itu goalnya, itu tujuannya. Lalu untuk apa mereka mesti berkabung? Untuk apa mereka mesti meratap? Untuk apa mereka mesti gemetar disebutkan? Toh pada akhirnya ujung-ujungnya juga ketentraman. Dan dalam ayat yang ke-11 mereka toh juga berada dalam keadaan aman dan tentram. Lalu apa lagi yang dicari kalau semuanya sudah aman dan tentram? Kenapa mesti gemetar? Kenapa mesti berkabung? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ayat yang ke-17 telah kita baca tadi menyebutkan ketentraman yang dimaksud dan damai sejahtera yang dimaksud adalah yang selama-lamanya disebutkan tadi. Jadi bukan sementara, temporari, tetapi untuk selama-lamanya ketentraman yang sejati. Dan disebutkan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera atau shalom tadi. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya keamanan dan ketentraman mereka dalam ayat yang ke-11 adalah keamanan dan ketentraman yang semu, yang bukan selama-lamanya. Bahkan bisa saja ketentraman itu
keamanan itu adalah suatu hal yang sebenarnya palsu. Lawan daripada kebenaran adalah kebohongan, bahkan kejahatan. Jadi bisa saja akibat kepalsuan dan kejahatan itu, kebenaran dimanipulasi. Kesalahan tadi dimanipulasi menjadi kebenaran. Kebohongan dimanipulasi. Bahkan damai sejahtera juga dimanipulasi. Yeremia pasal 6 ayat 14 dan ayat 8 juga menyerukan manipulasi shalom atau damai sejahtera yang ada pada saat itu. Damai sejahtera katanya. Padahal tidak ada damai sejahtera. Pesan yang sama juga dinyatakan oleh Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal 13 ayat 10 dan ayat yang ke-16. Seruan Nabi Yesaya ini ditujukan kepada orang-orang Israel melalui perspektif para kelompok perempuan yang kaya di Yerusalem yang sudah dinyatakan sebelumnya, yaitu dalam Yesaya pasal 3 ayat 16 sampai pasal 4 ayat 1. Tidak hanya kepada para perempuan yang kelompok tadi, tetapi secara khusus kepada orang-orang Israel. Jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selain kebenaran yang tidak diupayakan oleh orang-orang Israel, rupanya krisis keadilan juga terjadi masa itu dan disinggung dalam ayat yang ke-16. Khususnya keadilan kepada sesama pada saat itu. Keamanan mereka, ketentraman mereka adalah semu, tetapi kebenaran dan keadilan tidak mereka upayakan. Kebenaran firman Tuhan selalu relevan. Pesannya, maknanya selalu senantiasa relevan sampai pada masa kita dan selama-lamanya. Dan kita pun melihat bahwa kebenaran dan hidup benar adalah suatu hal yang tidak jamak pada masa ini dan begitu mahalnya. Namun inilah pesan bagi kita sekalian agar kebenaran itu harus diupayakan sehingga ketika ada kebenaran maka shalom atau damai sejahtera yang bertahan tidak sementara waktu akan terjadi karena pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk terus mengupayakan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, yang kami panggil dan kenal dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, jalan dan kebenaran dan hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kembali kami renungkan. Kami diingatkan kembali bahwa yang sejati berasal daripada Tuhan, termasuk kebenaran yang sejati dan juga damai sejahtera yang bertahan untuk selama-lamanya adalah berasal daripada Engkau Tuhan. Kami sungguh sadar bahwa damai sejahtera bahkan kebenaran pun bisa dimanipulasi, khususnya pada masa-masa hidup kami sekarang ini. Kesalahan, kebohongan pun bisa dimanipulasi seakan-akan itu kebenaran. Namun kami sadar bahwa kebenaran yang sejati ada di dalam Tuhan saja. Jadikanlah kami umat-Mu menjadi agen-agen yang terus mengupayakan kebenaran dan menyuarakan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, sebab tanpa pertolongan Tuhan segala sesuatu yang semu, yang panah, yang palsu, kekurangan, keterbatasan, kelemahan kami, ketidakmampuan kami tentu semakin nyata adanya di luar Tuhan. Kami tidak mampu melakukan apa-apa. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, seluruh hamba-hamba-Mu yang taat dan setiawan dalam mengabarkan dan mengupayakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah juga dalam upaya penanganan pandemi COVID-19
Sehingga segala sesuatu yang terus diupayakan oleh pemerintah negara Republik Indonesia tercinta kami, dapat Tuhan tetap terus berkati. Mampukanlah seluruh para medis, dokter, relawan, dan semua pihak yang terlibat dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, sebab kami hanya berharap dan percaya Tuhan layak dipercaya dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan penuh penyerahan iman pengharapan, hidup dan kehidupan kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.